Tiba-tiba saya batuk. Pasti ada yang membicarakan saya di belakang, salah ya, di belakang layar. GR. Oke, lanjut ya. Jadi efek dari iklan, ketika orang melihat iklan gitu ya, setelah melihat iklan itu dia apa, menjadi lebih sadar gitu, oh ada iklan ini, biasanya kayak gitu. Kemudian akhirnya dia lebih paham dengan isi iklan itu. Kemudian ada lagi, setelah dia paham, misalkan dia iklan itu bagus gitu ya, maka akan semakin yakin bahwa misalkan produk itu tuh bagus sekali. Pada akhirnya maka akan ada tindakan, misalkan aduh aku ingin beli ini nih yang ada di iklan itu gitu, aku pengen beli masker ini supaya yang ada di iklan TV itu supaya lebih putih gitu, supaya saya bisa lebih cantik seperti artis-artis Korea gitu. Nah, tindakan gitu ya. Jadi ada efek periklanannya, ada 5. Oke, ting. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai public relation ya. Jadi public relation sendiri, nah ini apa sih public relation sendiri gitu ya. Teman-teman sering mendengar masalah public relation nggak? Sering ya, PR biasanya kayak gitu. Mbak Ana jangan-jangan PR nih? Bukan ya? Iya ya. Jadi kita lihat bahwa di sini adalah public relation. Ya, gampangannya seperti itu. Jadi PR atau humas gitu ya, hubungan masyarakat gitu ya, yang apa, dia memang sih dia adalah gunanya untuk memelihara, mengembangkan, menyambungkan, beritikat baik dengan publik. Jadi PR seperti itu. Ini di sini kalau di buku ini dia menjelaskannya, PR adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan mengembangkan itikat baik atau goodwill publik ya, publik suatu organisasi melalui keterlibatan dan partisipasi di kegiatan organisasi itu ya. Nah, tujuan PR, tujuan humas, tujuan hubungan masyarakat, tujuan pekerjaan rumah, salah ya gitu. Public relation itu apa sih gitu, yaitu apa, untuk menafsirkan kebijakan, praktik, dan sifat operasi bisnis untuk publik. Tujuannya adalah untuk menafsirkan kebijakan, praktik, dan sifat operasi bisnis untuk publik. Jadi seperti itu. Yang kedua, menafsirkan pendapat sikap publik pada perusahaan untuk manajemen. Jadi ada menafsirkan pendapat publik pada perusahaan untuk manajemen. Yang ketiga, menyingkap, mencegah permasalahan internal yang berdampak pada masalah bisnis. Yang selanjutnya itu ada supaya untuk mendapat penerimaan dari customer ya, di sini bukan customer ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah memandu manajemen buat keputusan gitu. Jadi karena public relation sendiri dia adalah penghubung ya kepada publik, kepada masyarakat, dia lebih tahu, jadi dia banyak mendapatkan informasi mengenai masyarakat, mengenai keadaan sekitar gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk menyingkap, mencegah permasalahan internal yang berdampak pada masalah bisnis gitu. Terus yang selanjutnya adalah mendapat penerimaan dari customer, kemudian memandu manajer membuat keputusan gitu.
kita lanjutkan nih. Jadi public relation gitu. Jadi public relation itu prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi proses public relation sendiri adalah dia pencarian fakta aja gitu ya. Jadi dalam public relation sendiri adalah kita harus ada pencarian fakta atau fact finding gitu. Kita menyebutnya di sini, di buku ini ada fact finding, yaitu ini nih, mengidentifikasikan permasalahan secara cepat. Jadi mengidentifikasikan permasalahan secara tepat supaya mendapatkan solusi pemecahannya gitu. Jadi PR gitu, proses public relation seperti itu. Terus kemudian yang penting juga adalah perencanaan gitu kan. Jadi setelah mendapatkan fakta, setelah dikumpulkan fakta itu, maka akan dievaluasi, kemudian dievaluasi dirumuskan menjadi sebuah rencana tindakan yang bisa diaplikasikan. Kemudian selanjutnya adalah pengkomunikasian ini memberikan penjelasan gitu. Jadi kemudian penjelasan seperti apa gitu. Yang terakhir adalah evaluasi atau kita bisa menyebutkan umpan balik dari publik. Jadi umpan balik dari publik ke untuk tahu apa yang sudah dilakukan, seperti itu kemajuan komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan public relation gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan ya sekarang. Yang terakhir nih, jadi kita akan melanjutkan medium dalam komunikasi bisnis itu seperti apa. Jadi medium ya gitu kan. Kita akan membahas medium dalam komunikasi bisnis internal yang berlangsung pada level komunikasi interpersonal dan kelompok gitu. Jadi karena lanjut ya. Nah ini nih, yang saya lingkarin merah kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Apa ada gambar yang saya melingkari merah? Ada apa dengan tatap muka? Apakah dengan tatap muka bagaimana? Gimana? Ada yang tahu kenapa tatap muka? Kita lingkarin. Mbak Ika, Mbak Prima, Mbak Ina. Kenapa tuh? Siap, betul. Paling jelas dengan tatap muka masalah bisa dibicarakan. Salah satu syarat mutlak dalam komunikasi. Ya, berarti bisa tahu lawan bicara, tidak ada kesalahpahaman ekspresi ya. Lihat, teman-teman sudah tahu ya, kita tahu bahasa tubuh gitu ya. Jadi tatap muka itu dia adalah termasuk apa? Termasuk